Halo, kembali lagi bersama kami di Abdillah Channel. Seperti yang kalian lihat di video pembuka, kali ini kita akan membahas alasan Nissan meninggalkan Indonesia. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan, pastikan dulu Anda telah menekan tombol subscribe dan like serta ikon lonceng di pojok kiri dari layar smartphone Anda. Sebelum kita ke inti pembahasan tentang alasan Nissan angkat kaki dari tanah air, kami ingin mengajak Anda bernostalgia melihat awal berdirinya perusahaan Nissan. Nissan merupakan salah satu perusahaan manufaktur otomotif terbaik di dunia. Sejarah besar Nissan dimulai saat pendiriannya oleh Kawashinsa pada 1911. Di awal pendiriannya, perusahaan ini dikenal dengan nama Kawashinsa Motor Car Works. Hingga akhirnya pada tahun 1913, Kawashinsa berhasil membuat mobil pertamanya dan diberi nama model DAT. Menurut catatan sejarah Nissan, DAT juga merupakan cikal bakal kemunculan perusahaan Datsun sebagai produsen mobil di samping truk sebagai produksi utama mereka. Nama Kawashinsa sendiri mulai diubah menjadi Nissan pada tahun 1934. Perubahan ini dilakukan karena Yoshisuke Aikawa sebagai pemilik perusahaan induk Shinso Sangyu yang membeli lini produksi mobil kecil DAT motor. Nah, Nihon Sangyu merupakan kepanjangan dari Nissan. Di bawah naungan Nissan, Datsun menghasilkan mobil-mobil bersejarah, seperti misalnya yang muncul di sejarah Nissan adalah Datsun 14 yang dikenal sebagai mobil pertama yang diekspor. Kemudian pada 1955 muncul mobil penumpang pertama yakni Datsun 110. Sejarah Nissan masuk ke Indonesia. Mobil produksi Nissan pun mulai masuk ke pasar otomotif Indonesia pada era 60-an, ketika mereka melakukan ekspansi juga ke seluruh Asia dan benua Amerika. Namun saat itu justru bukan nama Nissan yang dibawa melainkan Datsun. Pada saat itu jumlah mobil yang diproduksi mereka untuk pasar tanah air hanya sekitar 750 unit saja dan didistribusikan dilakukan oleh PT Indokarya selaku agen tunggal. Namun kemudian PT Indokarya tidak hanya berperan dalam distribusi saja. Pada 1974 mereka pun memutuskan untuk memproduksi Datsun sendiri dengan kandungan 75% bahan-bahan lokal atas anjuran pemerintah. Hingga pada tahun 1981 agen tunggal Nissan berpindah ke tangan Wihana Wirawan, di mana mereka memulai memproduksi mobil Jeep dan taksi. Selang 5 tahun, mereka pun membentuk perusahaan distribusi Nayakawa Wirawan, sebelum akhirnya dibeli oleh perusahaan Indomobil Group dan mulai tahun 1989 Indocitra Buana menjadi perusahaan distribusinya. Di era 80-an ini menyisakan unit model Datsun 620 sebagai mobil pick-up yang terkenal di Indonesia. Datsun 620 cukup populer saat itu di samping mobil Datsun lainnya seperti Datsun Sunny, Datsun Bluebird, Datsun 180 SX, dan tentu saja Datsun 280Z. Di era 90-an, Nissan mulai memasarkan mobil dengan jenis mobil sedan di kota-kota besar Indonesia. Dengan begitu, identitas Nissan sebagai manufaktur otomotif terbesar semakin kokoh di Indonesia.